Hai guys, ini adalah pick a card untuk apakah dia serius dengan kamu. Ini khusus untuk yang lagi PDKT, yang lagi dekat dengan seorang, siapa aja. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dan ini bisa saja resonate, bisa saja enggak. Kalau misalnya enggak resonate, nggak usah dipaksain, berarti energinya bukan untuk kamu. Dan juga ini bersifat general ya, energi semua orang. Jadi bukan berarti harus energi kamu yang ketarik gitu. Jadi kalau nggak resonate, nggak usah dipaksa-paksain ya. Oke, di sini kita mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4. Kalau kalian bingung milihnya, kalian bisa pause dulu videonya. Oke, kita mulai dulu dari nomor 1 ya. Three of Pentacles, the Lovers, Ace of Pentacles, the Temperance, the Moon, Ace of Wands, dan Seven of Cups. Di sini jelas banget kayaknya. Nah, hati-hati ya. Jelas banget di sini. Ini untuk kamu yang lagi PDKT ya, apakah dia serius dengan kamu? Energi yang mempengaruhi dia di sini ada si Three of Pentacles, yang dimana dia lagi dihadapkan oleh dua pilihan di sini. Mungkin itu salah satunya kamu dan ada orang lain di sini. Atau ini juga bisa berarti tentang hubungan yang triparty. Kita lihat di sini ada the Temperance, yang dimana dia ya kayak mencoba untuk menyeimbangkan dirinya gitu ya. Mungkin dulunya ada hal-hal di masa lalu, mungkin tentang hubungannya di masa lalu. Ini mungkin dia lagi dibingungkan sama dua pilihan, yang dimana yang satu orang masa lalu, yang satunya lagi orang masa depan, yaitu kamu gitu. Tapi bisa vice versa ya. Nah, di sini dia lagi menyeimbangkan diri, lagi ini ya, dari proses si demon ini, yang dimana mungkin dari hubungannya yang di masa lalu itu dikeluarkan semuanya ya, toksik-toksiknya. Jadi kayak proses healing gitu ya. Tapi aku lihatnya lebih ke dua skenario sih, triparty sepertinya. Triparty. Demon ini juga bisa berarti tentang suatu hal yang ditutup-tutupi gitu. Nah, dia di sini menutupi seseorang dari kamu, atau mungkin dia menutupi kamu dari seseorang. Karena salah satu ya, aku nggak tahu siapa, karena di sini kan ada dua orang nih, dan salah satunya dia sangat mencintai pasangannya. Entah siapa itu yang jadi triparty, apakah kamu atau pasangannya dia yang jadi triparty. Tapi intinya di sini ada seseorang yang begitu dia cintai sebenarnya, tapi entah kenapa dia melakukan ini triparty. Dan di sini juga ada si Seven of Pentacles, yang dimana dia dihadapkan oleh pilih-pilihan, yaitu kamu atau mungkin tripartinya ini yang hadir di sini ya, sehingga dia cukup bahagia secara emosional karena banyak pilihan gitu. Banyak cinta yang menghampiri dia gitu ya, sehingga dia bingung milih mana ya, pengennya dua aja gitu.
ada Ace of Wands, ada Ace of Pentacles. Ya, di sini The Temperance di sini, yang dimana hubungan itu harus ada timbal baliknya. Mungkin dia udah punya pasangan nih, tapi di hubungan yang tempat dia yang ada pasangan ini ya, dia dengan pasangannya mungkin komunikasinya nggak berjalan lancar gitu, atau hubungannya nggak lancar gitu ya. Makanya dia kebetulan ada kamu gitu. Nah, makanya dia mengalihkan pikirannya ke kamu. Dan di sini ada si Ace of Wands, yang dimana dia kayak punya semangat lagi gitu. Ya iyalah, punya semangat nih, ada pilihan, punya semangat dia bersemangat lagi gitu, kayak berapi-api ya. Dan di sini ada Ace of Pentacles, peluang untuk bisa melakukan triparty. Ini bisa saja sudah terjadi, sebelum terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dan ini kalau misalnya nggak resonan, nggak usah dipaksa-paksain ya, karena ini bersifat general, belum tentu energi kamu yang ketarik gitu. Cuman yang terbaca di sini kayak gitu, triparty. Dia bingung di sini, cuman nggak bingung sih ya, sepertinya dia nggak bingung gimana gitu. Dia lebih ke menikmati di sini ya, menikmati dalam secret ya, menikmati dalam rahasianya dia berbohong pada seseorang ya. Jadi kalau misalnya kamu dealing dengan orang ini, mungkin kamu tripartinya, kamu yang dia sembunyikan dari seseorang, atau mungkin dia menyembunyikan seseorang dari kamu gitu. Jadi untuk file yang nomor 1 cukup hati-hati ya sama orang ini. Oke, kita lanjut di file nomor 2. Oh sorry, the Star, Ace of Pentacles, Seven of Pentacles, the Chariot, Seven of Wands, Queen of Pentacles, Six of Cups. Energi yang mempengaruhi dia adalah si The Star, yang dimana The Star ini tentang healing ya. Mungkin dia lagi melalui proses healing di sini, penyembuhan dari luka-luka lama ya. Bisa itu dengan cinta lamanya dia, atau trauma-trauma lamanya dia. Tapi lebih ke cinta lama kayaknya. Ya, dia masih proses healing, yang dimana memulihkan dirinya dari masa lalu. Tapi di sini dia masih teringat dengan masa lalunya, masih terbayang-bayang masa lalunya di sini. Masih belum move on. Tapi dia mencoba untuk kuat di sini ya. Meskipun begitu, dia mencoba untuk kuat di sini. Ya, ada situasi yang cukup menyesakkan secara emosional, dan dia mencoba untuk kuat ya. Perasaan lonely di sini, perasaan kesepian. Jadi dia mencoba untuk berkelana gitu, pergi ya, atau mencoba untuk membuka peluang dengan orang di luar sana, atau mungkin dengan kamu gitu ya. Siapa tahu gitu bisa move on gitu. Nah di sini ada Seven of Pentacles, yang dimana mungkin ini ya, kalian lagi dekat nih gitu, komunikasinya cukup berjalan baik dengan orang ini, tapi jauh di lubuk hatinya masih menyimpan seseorang di masa lalu ya. Dia masih menunggu pasangannya nih, dia masih menunggu pasangannya. Di sini orangnya lagi healing, jadi gimana ya, orang yang baru move on gitu, yang baru lagi proses move on. Jadi
Kalau pengen dekat itu mungkin bakalan sedikit sulit gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, tak bisa, tapi agak gimana gitu. Kamu harus sabar sampai dia bisa melupakan orang ini. Dan di sini ada si Eight of Pentacles. Dia berjuang gitu ya. Dia berjuang untuk bisa terlepas dari sakit-sakit di masa lalu ini. Dari hubungannya di masa lalu ini, dia mencoba untuk move on. Kalau di sini aku lihat, meskipun belum sepenuhnya bisa. Jadi makanya dia kayak coba iseng gitu, coba iseng mungkin hadir di aplikasi kencan, atau mungkin kenalan sama orang-orang gitu ya di luar sana. Tapi ini lebih ke komunikasi yang bersifat texting gitu ya, tapi bisa juga pertemuan yang sebenarnya gitu. Cuman nggak apa ya, iseng aja gitu, nggak terlalu diniatin. Mau sih, tapi kalau ada oke gitu, kalau enggak ya kalau bisa ada gitu. Gimana ya jelasinnya, karena di sini ada si Eight of Pentacles. Dia mau coba untuk hubungan baru lagi gitu. Cuman hati-hatinya di sini, warningnya untuk kamu, kalau kamu dealing dengan orang ini, jangan sampai nantinya kamu cuma jadi pelampiasannya dia, pelampiasan dari masa lalunya untuk melupakan masa lalunya ya. Jadi cukup hati-hati. Tapi kalau dibilang ntar ini ujungnya bisa nggak sama dia, bisa, tapi kamu harus sabar ya, tergantung kamunya lagi gitu. Kamu mau nggak? Kalau jujur aku bilang, di sini dia memang lagi proses healing, yang dimana masih teringat dengan masa lalunya, meskipun dia cukup mesra mungkin dengan kamu gitu. Nah gimana? Putuskanlah sesuai putusan kamu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Kita lanjut ke file nomor 3. Ada Queen of Swords, ada si Ten of Wands, ada si Queen of Pentacles, ada the Empress, ada the Hermit, ada the Hierophant, ada the Wheel of Fortune. Oke, kita lihat energi yang pengaruhi dia. Di sini ada si Queen of Swords. Queen of Swords. Gini, mungkin dia baru terlepas dari hubungan itu. Dia baru terlepas dari suatu hubungan, bisa saja baru saja bercerai atau pisah dengan pasangannya gitu, baru putus. Nah di sini dia mencoba untuk kuat, dia mencoba untuk bijak, untuk membuat suatu keputusan yang bijak untuk dirinya. Karena hubungan di masa lalunya cukup berat untuk dia ya, cukup berat untuk bisa dia lalui. Tapi dia mencoba untuk udah enough gitu, udah capek. Jadi dia memutuskan untuk keluar dari hubungan di masa lalu itu, yang dimana dia dari proses hubungan itu dia menemukan jati dirinya. Dia berusaha untuk keluar dan mencoba untuk menemukan jati dirinya dari proses the hermit ini, bermeditasi, pengenalan diri gitu ya. Queen of Pentacles. Di sini ada the Hierophant. The Hierophant di sini bisa berarti mentor ya, mentor keuangan. Nah di sini
Dia kan baru keluar dari suatu hubungan yang memberatkannya dia melalui proses The Hermit, yang dimana proses The Hermit ini diikuti oleh si The Hierophant, yang dimana dia membutuhkan bimbingan. Bimbingan maksudnya di sini mungkin hadirnya seseorang di sini, bisa saja itu kamu. Kehadiran kamu di sini cukup memberi dia kayak wawasan baru gitu, ya. Nih, kayak seseorang yang belajar gitu ya. Ini bisa saja energi kamu, bisa saja energi dia ya. Jadi di sini belajar. Bisa saja kamu yang belajar sama dia, bisa saja dia yang belajar ke kamu melalui pertemuan ini gitu. Nah, di sini kalian mungkin udah cukup akrab gitu ya. Dia melihat kamu atau kamu melihat dia sebagai the Empress di sini, yang dimana merupakan ibu atau ayah atau pasangan yang baik gitu, yang punya potensi baik ke depannya gitu. Kamu adalah seorang yang periang, seorang yang kalem ya, periang kalem, seorang yang punya nilai gitu, unik, ada kelebihannya gitu. Nah, dia melihat kamu sebagai pribadi yang unik, pribadi yang wow gitu. Nah, di sini ada si Queen of Pentacles. Ya mungkin ada stabilitas di sini. Bisa saja orang ini, orang yang kamu dealing ini punya kestabilan di segi finansialnya dia. Terlepas dia dari hubungan sulit di masa lalu, dia mencapai kejayaan di sini, yang dimana dia cukup bahagia secara keuangan. Atau mungkin kamu yang si Queen of Pentacles ini, bisa vice versa ya. Cuman kalau beda lagi dari Pels nomor 1 dan 3 tadi, kalau yang ini lebih ke kamu dan dia, nggak ada orang ketiga di sini, nggak ada. Meskipun dia keluar dari hubungan pahit di masa lalu, tapi dia kayak benar-benar keluar gitu, benar-benar menggorok hubungan itu. Jadi udah nggak peduli lagi. Jadi dia ibaratnya sini udah nggak menoleh lagi ke belakang. Jadi peluang kamu dengan dia ada. Nah, di sini ada the Wheel of Fortune, yang dimana ada peluang di sini untuk kamu dan dia. Ini bagus ya untuk kartu nomor 3. Ada stabilitas dari segi keuangan di sini, baik itu mungkin kamu atau mungkin dia. Dan ada the Empress di sini, yang dimana karma bagi orang ini, atau ya karma bagi orang ini karena sudah keluar dari suatu situasi yang mungkin toksik di masa lalu dan bertemu dengan kamu, yang dimana sebenarnya adalah orang yang dia cari selama ini gitu. Dan juga dia banyak belajar dari hubungan di masa lalu, dan juga pertemuan dia dengan kamu juga banyak pelajarannya gitu. Dia kayak kebuka gitu pikirannya pas ketemu kamu gitu. Nah, di sini ada the Wheel of Fortune. Hubungan ini bisa berjalan kalau ada effort di keduanya. Kamu kalau sama-sama mau gitu. Tapi kayaknya di sini memang sama-sama suka sepertinya. Nah, ada kemungkinan bakalan jadian di sini, tapi tergantung minat masing-masing. Bagus sih kartu nomor 3. Ya, ini bagus banget readingannya beneran untuk yang nomor 3. Kayak itu ya, the justice untuk dia gitu, yaitu kehadiran kamu di kehidupannya. Oke, kita lanjut di pel nomor 4. Four of Wands. Wah, kayaknya bagus juga nih. Six of Wands, the Sun, yes. Nine of Wands,
Ten of Pentacles, the Emperor, Eight of Swords. Oke. Energi yang pengaruhi dia adalah si Four of Wands, yang dimana dia menginginkan hubungan yang stabil di sini. Mungkin dia menginginkan pernikahan, ya. Orang ini menginginkan komitmen dari pasangannya, dari kamu gitu. Kalau kamu dealing dengan orang ini, ya mungkin dia gimana ya, mungkin kalian dekat gini ya, ini kan PDKT ya, jadi gini, dia kayak berusaha untuk bangkit dari mungkin ada hal-hal di masa lalunya, hubungan masa lalu, atau bangkit untuk mencintai dirinya sendiri, karena di sini juga diikuti oleh si Eight of Swords, yang dimana ini aku lihatnya kayak dia bangkit dengan mencintai dirinya sendiri, karena di sini sangat-sangat negative thinking di sini, yang dimana dia merasa kurang cantik, kurang ganteng, atau kurang banyak kurangnya gitu, merasa nggak pede gitu ya, insecure. Nah di sini cuman dia nggak ngeliatinnya di luar, dia mencoba bangkit aja gitu, padahal di dalamnya insecure di sini, dan dia ngerem ya, kelihatan cukup ngerem gitu, atau mungkin kamu yang ngerem, belaga, nggak suka. Nah di sini ada seseorang belaga nggak suka di sini, padahal di dalam hati dia suka loh, ya, dia bahagia dengan kamu adalah pilihannya, karena di sini ada si Four of Wands ya, di Emperor. Di sini mungkin kamu dealing dengan orang yang cukup dingin atau kaku orangnya, jadi kurang ekspresif dianya. Nah ya, kurang ekspresif. Dan di sini ada The Sun, yang dimana aku lihat Sun ini lebih ke seorang yang keras kepala gitu. Ada seorang di sini ya, ini bisa saja energi kamu, bisa saja energi dia gitu, vice versa ya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dan di sini dia bertemu ya, dia nih si kaku ini nih ya, bertemu dengan kamu yang adalah seorang yang cukup ceria, tapi kekurangannya kalian berdua sama-sama keras kepala. Nah kalau ada perdebatan di sini, nah di sana makanya susah ya, insecure keduanya, cuman berusaha untuk menutupi ke insecureannya dia atau kamu mungkin. Nah di sini dia cukup bahagia dengan hubungan ini ya, dengan mungkin kalian proses PDKT yang mungkin udah mulai ke ranah serius gitu ya, PDKT-nya pengen komitmen gitu. Nah di sini dia cukup bahagia dengan kamu, baik itu secara materi maupun secara fisik di sini, secara emosional ya. Dia cukup bahagia di sini. Kalian berdua cukup bahagia, saling mencintai di sini, dan menginginkan pernikahan atau hubungan yang lebih komitmen, atau mungkin pacaran di sini ya. Cuma sepertinya orang ini lebih ke komitmen, hubungannya lebih serius, komitmen atau mungkin pernikahan di sini, karena Four of Wands ini juga berarti pernikahan ya. Nih, membangun rumah baru gitu. Nah gimana? Bagus ya untuk kartu nomor 4, 3 juga tadi. Selamat untuk kamu yang milih nomor 3 dan nomor 4 ya. Ini hubungannya baik. Cuman permasalahannya cuma di sini, insecure-nya dihilangin ya. Kalau bisa jujur-jujuran deh keduanya, biar nggak insecure lagi. Aku insecure bagian ini loh, kamu nerima nggak? Itu
yang dia pun juga ngomong gitu, makanya jadi ada keterbukaan. Kalau ada keterbukaan kan kita lebih bebas gitu, lebih bisa menjadi diri sendiri, nggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Makanya nggak bakalan, kalau udah nggak ada lagi yang ditutup-tutupi, hubungan kita bakalan terhindar juga dari hubungan toksik gitu. Oke, begitu saja untuk PR card hari ini. Semoga resonate untuk kamu. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.